Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hitungi Salawa dengan nomor NIM 2210105066. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian proposal saya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu bidang studi metodologi penelitian, Ibu Ria Aulia. Langsung saja yang menjadi bab 1 atau pendahuluan. Yang menjadi judul saya adalah yaitu pengaruh kompetensi kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap efektivitas kerja karyawan di PT Hoffman Kleinindo Tbk cabang Ciputra International Cengkaring, Jakarta Barat. Jadi yang menjadi latar belakang masalahnya adalah yaitu konteksnya. Langsung saja, di sektor jasa efektivitas kerja karyawan adalah indikator utama yang tercapainya target perusahaan. PT Hoffman Kleinindo Tbk ini bergerak di bidang facilities service yang menuntut standar kualitas dan ketepatan waktu karyawan yang tinggi. Yang fokus pada variabel yaitu ada 3 faktor internal yang diduga kuat yang mempengaruhi efektivitas kerja karyawan, yang dimana di sini dijelaskan yaitu satu kompetensi yang menjadi X1-nya yaitu bekal pengetahuan dan keterampilan sikap karyawan. Yang menjadi X2-nya adalah kepemimpinan, yang dimana peran supervisor dalam mengarahkan motivasi tim. Yang menjadi X3-nya yaitu budaya organisasi, ya, dimana dinilai dari nilai dan norma perusahaan yang membentuk perilaku tim. Gap-nya yaitu kajian empiris terdahulu, yang dimana menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Terdapat beberapa temuan atau perbedaan yang signifikan yang berpengaruh ketiga variabel ini terhadap efektivitas kerja karyawan. Oleh karena itu, saya perlu meneliti atau melakukan penelitian ulang terhadap pada objek dan konteks yang spesifik. Jadi yang dimana di sini saya akan mendapatkan ada beberapa rumusan masalah, dimana yang di titik 1-2 yang menjadi ada 4 pertanyaan di sini, yang dimana apakah kompetensi itu berpengaruh terhadap efektivitas kerja karyawan, dan pertanyaan keduanya, apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas kerja karyawan, apakah budaya organisasi itu berpengaruh terhadap efektivitas kerja karyawan. Yang keempatnya, apakah kompetensi juga dan kepemimpinan dan budaya organisasi itu berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas kerja karyawan apa tidak gitu. Nah, sekarang saya masuk pada tujuan penelitian saya. Yang menjadi tujuan penelitian saya adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh parsial kompetensi kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap efektivitas kerja karyawan di PT Hoffman Kleinindo yang ada di Jakarta Barat. Yang keduanya menjadi tujuannya adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh simultan kompetensi kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap efektivitas kerja karyawan di PT Hoffman Kleinindo Tbk Jakarta Barat. Oke, langsung saja saya lanjut lagi ke manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian di sini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi saya jelaskan bahwa manfaat teoritis ini semoga ini memberikan kontribusi kepada pihak manajemen sumber daya manusia khususnya di sektor jasa, dan memberikan kontribusi empiris dan untuk menjadi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia di sektor jasa. Jadi selanjutnya manfaat praktis, ya. Jadi manfaat praktis ini menjelaskan bahwa menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen PT Hoffman Kleinindo dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, yang dimana di situ terdapat
berbagai seperti contohnya pelatihan, kepemimpinan, dan penguatan budaya organisasi. Selanjutnya 1.5 yang menjadi batasan penelitian. Jadi penelitian ini dibatasi pada 3 variabel independen yang dijelaskan sebelumnya, di mana kompetensi, kepemimpinan, budaya organisasi. Jadi objek penelitian ini hanya pada karyawan PT Hoffmann Kleinindo Tbk cabang Ciputat Internasional Cengkareng, Jakarta Barat ya. Baik, selanjutnya untuk tinjau pustakanya yang menjadi landasan teori variabel-variabelnya adalah di sini ada variabel Y yang menjadi efektivitas kerja karyawan, dan X1 kompetensi, dan X2 yang dimana kepemimpinan. Jadi variabel ini menjelaskan yang dimana definisi konseptualnya, pencapaian tujuan organisasi secara tepat, dan jumlah, kualitas, dan waktu. X1 kompetensi ini menjelaskan di mana kemampuan karyawan yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan dan sikap kerja untuk melaksanakan tugas. Yang menjadi X2 kepemimpinan, yang dimana proses mempengaruhi bawahan agar bersedia mencapai tujuan organisasi. Ketiga, X3-nya yaitu budaya organisasi, yang dimana ini adalah konseptualnya sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama dalam memandu perilaku anggota, yang dimana ini adalah peran atasan terhadap bawahan. Jadi kerangka berpikirnya tentu saya jelasin di sini, yang dimana sangat berpengaruh kompetensi X1 dengan Y, dan kepemimpinan X2 dengan Y, dan budaya organisasi X3 dengan Y. Oke, langsung yang model ini menguji pengaruh parsial, yang dimana H1 dan H2, H3 ini berpengaruh simultan dengan H4. Jadi proses penelitian di mana H1 ini kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja, dan H2-nya ini kepemimpinan ini berpengaruh positif juga dan signifikan terhadap efektivitas kerja, dan H3 di mana budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja, dan yang menjadi H4-nya di mana kompetensi dan kepemimpinan dan budaya organisasi ini berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap efektivitas kerja. Oke, selanjutnya di mana kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Jadi di sini dijelaskan bahwa jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini adalah bentuk dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Jadi ini bertujuan menguji pengaruh sebab akibat antara variabel independen terhadap dependen. Jadi ada lokasi populasi dan sampel. Jadi tentu saja lokasinya sudah tertera di sini adalah di mana lokasinya di PT Hoffmann Kleinindo Tbk cabang Ciputat Internasional Jakarta Barat. Jadi yang menjadi populasinya adalah seluruh karyawan yang aktif di cabang tersebut. Jadi yang menjadi sampel saya di sini adalah dihitung dengan menggunakan rumus sloping dengan tingkat kesalahan 5%, dan teknik pengambilan sampel adalah simple random sampling. Selanjutnya titik 3 menjadi teknik pengumpulan data, di mana saya menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 1 sampai 5 skala, dan 1 sama dengan sangat tidak setuju, dengan S titik D5, 5 sama dengan sangat setuju. Dengan titik 4 definisi operasional dan pengukuran variabel. Semua variabel diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas minimal Cronbach alpha lebih dari 0,70 titik. Selanjutnya titik 5
teknik analisis data, yang dimana uji instrumen di sini dan uji validitas dan uji reliabilitas. Keduanya uji asumsi klasik, yang dimana saya uji normalitas, uji multikondisionalitas dengan rumus V kurang lebih 10 sampai uji heteroskedastisitas. Selanjutnya saya menganalisis analisis regresi linear berganda, di mana Y sama dengan A tambah B 1 kali 1 tambah B2 kali 2 tambah B3 kali 3 plus E. Selanjutnya uji hipotesis, di mana uji T untuk hipotesis parsial, uji F untuk hipotesis simultan. Selanjutnya koefisien determinasi, di mana R2 untuk mengetahui besarnya kontribusi X1, X2, X3 terhadap Y. Jadi yang terakhirnya adalah solutif alternatif. Yang menjadi solutifnya adalah jika data ini tidak distribusi normal, akan dilakukan transformasi data atau menggunakan metode PLS atau Shen. Oke, penjelasan ini berikut saya akan menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari isi proposal ini adalah merancang penelitian untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap efektivitas kerja karyawan pada PT Hofmann Kleinindo Tbk cabang Ciputa Jakarta Barat, yang dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif regresi linear berganda dengan 4 hipotesis yang akan diuji secara parsial dan simultan. Jadi yang menjadi kontribusi penelitian di sini adalah satu akademis. Akademis ini menjawab research gap terkait inkonsistensi hasil penelitian variabel MSDM pada konteks perjuangan jasa Tbk. Keduanya manajerial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi PT Hofmann untuk memetakan faktor apa yang paling dominan yang harus ditingkatkan agar efektivitas kerja karyawan dapat optimal dan berjalan dengan efektif. Baik, yang menjadi penutup presentasi saya hari ini adalah demikian proposal skripsi saya hari ini. Besar saya untuk mendapat masukan dari Bapak Ibu dosen atau arahan dari dosen Bapak Pungki dan teman-teman lainnya. Baik, itu saja dari presentasi proposal saya hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.